bawah langit kelabu, aku terdiam, bayang wajahmu hadir tanpa undangan. Ira, kamu di mana sekarang? Aku rindu, aku hilang arah. Ira, aku rindu. Bab 575. Pupil mata Keira tiba-tiba mengecil setelah mendengar ini. Apa yang terjadi? Tuan Olsen telah diracuni. Suara kepala pelayan membuat jantung Keira berdebar kencang. Dia menatap Louis dengan cemas, yang bertanya, ada apa? Keira menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang terjadi pada ayahku. Mendengar kata-kata itu, semua saudara Olsen berkumpul, dan Alice berbicara lebih dulu. Ayo kita pulang sekarang juga. Mereka bergegas kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Keira mengerutkan kening, merenungkan sesuatu. Louis mencoba menghiburnya. Paman Olsen akan baik-baik saja. Keira menegangkan rahangnya, aku tahu, tapi bagaimanapun juga, dia sudah tua. Keira memiliki perasaan yang rumit terhadap Paman Olsen. Ia selalu mendambakan kasih sayang seorang ayah dari Taylor Olsen, tetapi tidak pernah mendapatkannya sedikit pun, yang membuat Keira putus asa. Akhirnya, ia menutup pintu kerinduannya akan kasih sayang seorang ayah. Jadi, setelah menyapa Paman Olsen, dia menjaga jarak hormat darinya, seolah-olah mereka adalah ayah dan anak tetapi lebih seperti orang asing yang paling dekat. Dia bahkan jarang memanggil Paman Olsen dengan sebutan, ayah. Namun, saat dia mendengar dia dalam masalah, gelombang kepanikan melanda dirinya. Apakah kata, ayah, selalu sepenting ini baginya? Keira menegangkan rahangnya. Dia melihat keluar jendela. Kelompok itu berjalan pulang dengan tergesa-gesa. Saat masuk, mereka melihat dokter keluarga Olsen sudah menunggu di ruang tamu. Alice segera menghampirinya dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu duduk di sini dan tidak mengurusnya? Dokter keluarga itu tampak putus asa dan berkata terus terang, bukannya saya tidak ingin merawatnya, tetapi saya tidak bisa. Apa maksudmu kamu tidak bisa? Alice mencengkeram kerah dokter itu. Keira, yang hendak menuju kamar tidur Paman Olsen, berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat dokter keluarga itu juga. Dia bertanya, apakah karena kamu tidak tahu racun apa itu? Kita bisa melakukan tes darah. Dokter berkata dengan putus asa, bukan itu. Racun yang diberikan kepada Ten Olsen disebut 7 hari, yang berarti dia hanya bisa bertahan hidup selama 7 hari. Alice berkata dengan marah, karena kau tahu racun apa itu, mengapa kau masih berdiri saja di sini? Cepat dan selamatkan dia. Dokter itu menjawab, Tuan Alice, selain makna itu, nama itu juga punya makna lain. Apa maksudnya? Dokter itu mendesah. Racun ini dibuat dari 7 racun paling mematikan di dunia, masing-masing dengan proporsi berbeda, sehingga menghasilkan ramuan yang berbeda-beda. Satu-satunya cara untuk membuat penawarnya adalah dengan memiliki proporsi yang sama dari ketujuh racun tersebut, sehingga tercipta keseimbangan yang rumit. Alice tercengang. James berkata, bicaralah dalam bahasa Inggris. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu dengan 7 days? Jika kau tahu racunnya, bantulah pamanku. Keira bergumam, maksud dokter adalah dia tahu apa saja 7 racun dalam 7 days, dan mungkin kami punya semuanya di rumah. Tetapi sekarang, kami tidak tahu persis berapa jumlah racun yang diminum ayahku. Kami bahkan tidak bisa mengidentifikasinya dari darahnya. Dokter itu mengangguk. Saya heran Nona Olsen pernah mendengar racun ini. Ada efek samping lain, setelah seseorang menelan dosis pertama. Jika dosis kedua tidak memberikan proporsi yang tepat untuk menyeimbangkan ketujuh racun tersebut, maka perbedaan sekecil apapun dalam dosis-dosis kedua akan menyebabkan kematian seketika. Keira mengatupkan rahangnya erat-erat. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mencoba dan melakukan kesalahan. Jika dosis penawarnya salah sedikit saja, ayahnya akan mati. Keira menarik napas dalam-dalam. Alice langsung bertanya, jadi, kita harus menemukan formula racunnya. Atau lebih tepatnya, kita perlu menemukan peracunnya dan mendapatkan formula racunnya untuk memastikan keselamatan Paman Olsen. Dokter keluarga itu mengangguk. Benar sekali. Alice memandang Keira dan perlahan melepaskan dokter itu. Itu di luar lingkup tugas seorang dokter, mulai sekarang, itu adalah medan perang mereka. Siapapun yang menemukan ide menggunakan 7 days pastilah seorang ahli dalam ilmu kedokteran,
seorang ahli dalam ilmu kedokteran, Keira tiba-tiba teringat bahwa Alice pernah didiagnosis menderita azoospermia, dan semua orang di bidang medis telah membantu menyembunyikannya, tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dalam dunia pengobatan tradisional Kleran, obat-obatan dan racun saling berkaitan erat. Jadi, peracun itu adalah orang yang sama yang membuat masalah di rumah sakit saat itu, yaitu Fox. Vera tampak begitu panik di pesta pertunangan di keluarga Martin, dan Keira tidak menyangka dia akan memberikan pukulan telak. Tujuan penggunaan Seven Days adalah untuk mengendalikan mereka dan membuat mereka patuh. Keira menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Alice. Aku akan menengok ayah dulu. Dia berbalik dan naik ke atas. Saat memasuki ruangan, dia melihat Jenkins dan kepala pelayan. Air mata kepala pelayan mengalir di wajahnya saat dia melihat Paman Olsen, yang terbaring di sana dengan mata terpejam. Keira segera masuk. Setelah memeriksa Paman Olsen, dia mendapati kondisinya sangat stabil, dan dia tampak seperti sedang tertidur. Sekelompok orang juga mengikutinya. Suara Alice agak tercekat saat dia menatap dokter keluarga. Bagaimana keadaan Paman sekarang? Dokter keluarga itu mendesah. Ketujuh racun ini saling menetralkan racunnya, jika 7 dosis dengan kekuatan yang sama diminum pada saat yang sama, itu akan setara dengan pil tonik premium. Sekarang, racun-racun itu tersebar ke seluruh tubuh Tuan Olsen, dan jika tidak ada penawar racun yang diberikan dalam 7 hari, dia akan meninggal saat tidur. Setidaknya itu tidak akan terlalu menyakitkan. Dokter keluarga itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, siapa sebenarnya orang-orang ini? Sepertinya racun yang mereka gunakan pada Ten Olsen cukup lembut. Mendengar komentar ini, James langsung mengumpat dengan marah, omong kosong apa yang kau bicarakan. Pamanku akan diracun sampai mati, dan kau sebut itu tindakan yang lembut. Dokter melanjutkan, racun ini memang sangat lembut. Umumnya, musuh tidak akan mau menggunakan racun ini karena harganya sangat mahal. Setiap bahan langka ini adalah harta karun di dunia, mengumpulkan ketujuh bahan untuk membuat racun ini akan menghabiskan biaya setidaknya beberapa juta, saya merasakan niat baik dari pihak lain. Hal ini membuat Keira mengerutkan kening. Vera tampak sangat kejam dan ekstrim. Ia memperlakukan Tuan Martin tua dengan sangat tidak hormat. Ia tampak tidak peduli dengan orang lain sama sekali. Apa yang sedang direncanakannya sekarang? Saat Keira memikirkan hal ini, teleponnya berdering. Keira segera mengangkatnya, dan suara elektronik terdengar dari seberang sana, itu adalah Fox. Rabbit, kau pasti tidak ingin ayahmu mati begitu saja, kan? Keira langsung berkata, Vera, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kau menanggung akibatnya. Apa kau tahu di mana penawar racun ini? Keira tercengang. Pihak lain melanjutkan, benar sekali, di keluarga Martin. Aku mengambil racun dari keluarga Martin, jadi tentu saja, penawarnya juga ada di sana. Kau dan Louis bekerja sama hari ini untuk menipu Tuan Martin tua, jadi katakan padaku, ketika hasil tes DNA keluar, dan Tuan Martin tua tahu kau bukan cucunya, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Wajah Keira menjadi gelap, Vera. Vera tertawa dingin, sekarang kamu menyesalinya, ya. Apa kamu pikir merusak perjamuanku hari ini akan menjadi akhir? Bab 576. Vera tiba-tiba berteriak, aku hanya ingin kau menyesalinya. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dipermainkan. Keira langsung berkata, aku akan pergi ke keluarga Martin untuk mendapatkan penawarnya sekarang juga. Vera mencibir, aku sudah memberi perintah pada Tuan Martin tua, dan dia tidak akan memberikannya kepadamu sebelum hasil tes DNA keluar, karena setelah hasilnya keluar, kau dan aku sama-sama tahu bahwa kau menipunya. Kira, kalau saja kau mengaku kalah dan menyerahkan Emi kepadaku, aku bisa saja menyelamatkan nyawamu, tetapi kau bersikeras mencari kematian. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku ingin kau menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri saat ayahmu meninggalkanmu. Dengan kata-kata itu, Vera mengakhiri panggilannya. Keira menatap kosong ke arah teleponnya, mengatupkan rahangnya erat-erat. Dia tiba-tiba menatap Louis dengan sedikit panik. Louis telah berdiri di sampingnya selama ini dan tentu saja mendengar suara dari telepon itu juga. Dia langsung berkata, ini salahku. Dia seharusnya tidak menipu Vera, yang membuatnya semakin marah. Itu hanya memberi mereka waktu 2 hari saja. Kalau saja dia tahu akibat dari 2 hari itu begitu berat, dia pasti tidak akan melakukannya. Keira menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa mengantisipasi hal ini.
Keduanya mengerutkan kening dan saling memandang. Keluarga Martin. Mereka berdua tahu bahwa bersikap keras terhadap keluarga Martin tidak akan berhasil, dan menyerah juga bukan pilihan. Keluarga Martin lebih baik mati daripada menyerah, itulah sebabnya Louis mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatannya di luar negeri untuk memberikan sanksi kepada keluarga Martin secara internasional, itu hanya akan menghasilkan kehancuran bersama. Mereka tidak bisa dipaksa dengan kekerasan. Namun jika memang demikian, bagaimana dengan Paman Olsen? Saat Keira mulai merasa cemas, seseorang tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Keira berbalik dan melihat Susan berdiri di samping Jenkins. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa begitu memasuki ruangan, di samping kepala pelayan, ada Jenkins, yang kini berdiri di sudut, seluruh tubuhnya gemetar. Mendengar hal ini, Jenkins langsung melambaikan tangannya. "Bukan aku. Aku tidak tahu ada racun di kopi itu. Aku tidak tahu." Reaksinya membuat semua orang langsung menyadari sesuatu, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke arahnya. James berteriak, "Apakah kau meracuni pamanku?" Jenkins melambaikan tangannya. "Bukan aku. Aku tidak melakukannya, aku hanya mengikuti kebiasaan dan membawakan kopi untuk Tuan Olsen." Kepala pelayan itu lalu berkata, "Tuan Olsen pingsan setelah minum kopi, jadi saya tidak membiarkan siapapun meninggalkan ruangan." Mendengar hal itu, Keira langsung bergegas ke cangkir kopi di atas meja untuk memeriksa apakah ada sisa kopi. Mungkin dia bisa mengetahui dosis racun lewat cangkir itu. Namun sayang, saat dia menoleh, dia melihat cangkir kopinya sudah dibersihkan. Keira berbalik dengan kaget, menatap kepala pelayan itu. Kepala pelayan itu tersenyum getir. Setelah Tuan Olsen menghabiskan kopinya, Jenkins dengan santai membilasnya di wastafel. Susan langsung membalas dengan marah, "Jadi, dialah yang meracuni Paman Olsen. Kalau tidak, kenapa dia mencuci cangkir kopi di wastafel ini?" Jenkins hampir menangis. "Tuan Olsen menumpahkan sedikit kopi dan meminta saya untuk membersihkannya. Itulah sebabnya saya melakukannya." Susan membentak. "Kebetulan sekali. Kamu menyajikan kopi untuk Paman Olsen, lalu, tepat setelah dia meminumnya, dia menumpahkannya, dan dia memintamu untuk membersihkannya. Apa menurutmu kita semua bodoh?" "Jenkins, kamulah yang meracuni pamanku." Setelah mengatakan itu, Susan menarik Peter. "Peter, kurasa dia kaki tangan musuh kita. Panggil polisi dan suruh mereka membawanya pergi sekarang." Bingung, Peter menatap Jenkins dengan tak percaya. Entah mengapa, akhir-akhir ini, dialah orang yang paling banyak berhubungan dengannya di rumah, dan dia cukup menyukai wanita muda ini. Tetapi dia tidak pernah membayangkan dia akan meracuni pamannya. Jenkins buru-buru melambaikan tangannya. "Itu bukan aku tidak, itu tidak benar." Dia menangis sampai matanya merah. Namun, Susan menunjuk ke arahnya. "Jenkins, alasan apapun tidak ada gunanya sekarang. Kita semua tahu apa yang telah kau lakukan. Buktinya meyakinkan. Kau bahkan membersihkan tempat kejadian perkara untuk menghilangkan bukti. Jangan perlakukan kami seperti orang bodoh. Percayalah, apa yang telah kau lakukan terlalu jelas." Dia langsung menyerang Jenkins, mendorongnya dengan kuat. "Beraninya kau. Kau tahu siapa dia? Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Olsen. Bahkan jika kami membunuh seluruh keluargamu, itu tidak akan menebus kerugian kami." Air mata mengalir di wajah Jenkins saat dia menatap Paman Olsen. Dia gemetar. Dia ingat apa yang telah dilakukannya. Dia membawakan kopi untuk Paman Olsen pada waktu yang biasa, dan setelah meminumnya, Paman Olsen berkata rasanya sama seperti biasanya. Namun, Paman Olsen tidak sengaja menumpahkan kopi di atas meja, jadi Paman Olsen meminta dia untuk membersihkannya. Paman Olsen saat itu sedang berada di tengah rapat, jadi dia hanya berdiri dan minggir. Jenkins mengelap meja. Cangkir kopinya terkena tumpahan, jika dia membawanya ke bawah, kopinya mungkin menetes ke karpet dan menodainya. Karena ada wastafel di ruangan itu, dia membilas cangkirnya di sana. Saat dia menyelesaikan semuanya dan hendak berbicara pada Paman Olsen, dia melihat dia pingsan. Jenkins ketakutan dan segera memanggil kepala pelayan. Sekarang, dia benar-benar tidak mampu membersihkan namanya karena semua kejadian ini terlalu kebetulan. Dia hampir berteriak, "Itu bukan aku, Tuan Muda Peter, percayalah padaku." Peter menatap Jenkins, lalu memandang ke arah Keira, tampaknya ingin mengatakan beberapa patah kata untuk membelanya. Namun Susan segera berpegangan erat pada lengannya. "Peter,
Paman terbaring di sini dengan nyawanya yang terancam. Tentunya, kau tidak akan membela seorang pembunuh. Petrus tercengang. Dia menatap Jenkins seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya memalingkan wajahnya. Susan kemudian berkata, apa yang kita tunggu? Bahkan jika ini masalah yang rumit dan kita tidak bisa memanggil polisi, kita masih bisa mengurungnya, kan? Kaki Jenkins tak berdaya dan ia pun terjatuh ke tanah. Peter akhirnya tidak dapat menahan diri dan berkata, kita belum tahu itu. Lagi pula, tidak ada bukti. Susan berkata, karena dia membersihkan semuanya. Bagaimana mungkin ada bukti? Tapi Peter, aku baru saja memikirkan cara untuk menyelamatkan paman. Mata Peter berbinar. Ada apa? Susan berjalan mendekati Jenkins dan menjambak rambutnya, memaksa Jenkins mengangkat kepalanya dan menatapnya. Susan mencibir. Dia menaruh racunnya di sana. Tentu saja, dia tahu formulanya. Jenkins segera menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Pembohong. Susan memukul wajahnya, dan ada sekilas kepuasan di mata Susan saat dia berkata, kamu sangat keras kepala. Susan mengayunkan tangannya lagi, memberikan tamparan keras lagi ke wajahnya. Susan berkata, kamu mau bicara atau tidak? Jenkins linglung karena dipukul. Saya tidak tahu. Baiklah, karena kamu tidak mau bicara, jangan salahkan aku untuk ini. Susan mengambil vas di dekatnya, mencibir, dan berkata, jika kau tidak berbicara, vas ini akan menimpamu. Pupil mata Jenkins menyusut drastis. Vas sebesar itu bisa membunuhnya. Dia tidak akan bisa menghilangkan kecurigaannya hari ini. Apakah dia akan mati di sini? Secercah keputusasaan melintas di matanya. Tepat saat itu. Bab 577. Berhenti. Suara itu terdengar seperti paduan suara yang indah bagi Jenkins. Dia berbalik dan melihat Keira menatap Susan. Mata Jenkins berkaca-kaca. Nona Olsen, saya tidak melakukannya. Bukan saya. Susan menoleh ke arah Keira. Kira, ada apa? Aku melakukan ini untuk memaksa susu formula keluar dari mulutnya demi menyelamatkan nyawa Paman Olsen. Sebagai putri kandungnya, kau tidak akan menghentikanku, kan? Keira menatap Susan lekat-lekat. Jenkins mungkin tidak bersalah. Kau tahu itu hanya kekuatan, kan? Bagaimana kalau dialah yang meracuninya? Susan merentangkan tangannya. Ada pepatah, lebih baik membunuh karena kesalahan daripada tidak mengenai musuh. Paman Olsen sedang berbaring di tempat tidur sekarang, hidupnya tergantung pada seutas benang, dan kamu, putrinya, tampak tidak peduli. Dia menoleh ke arah Peter. Beginilah yang terjadi pada anak perempuan yang tidak dibesarkan di sisimu, mereka tidak dekat. Keira makin mengernyit. Peter mengambil vas itu dari tangannya. Bagaimanapun, menanyai Jenkins tidak apa-apa, tetapi jika kamu memukulnya dengan vas ini, bukankah itu akan membunuhnya? Susan berkata, tanpa mengancamnya seperti ini, bagaimana mungkin orang terlatih seperti dia bisa mengatakan kebenaran dengan mudah? Petrus berkata, tetapi, kamu tetap tidak bisa. Susan memotongnya. Kasihan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Peter kembali terdiam. Keira tidak peduli dengan Susan, tetapi malah menoleh ke kepala pelayan. Jenkins memang tersangka, jadi cari kamar dan kurung dia. Kita bicara setelah aku menyelidiki tempat kejadian perkara. Kepala pelayan itu mengangguk, permintaannya cukup masuk akal. Susan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Keira mengawasinya dengan waspada. Keluarga Olsen adalah keluarga terhormat. Kami tidak mengizinkan ruang penyiksaan pribadi, kami juga tidak mengizinkan pengakuan di bawah tekanan. Terintimidasi olehnya, Susan mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kepala pelayan buru-buru menarik Jenkins keluar pintu, membawanya ke kamar tamu yang kosong di lantai 3, dan kemudian mengunci pintu dari luar. Mata Jenkins merah. Tuan, itu benar-benar bukan saya. Kepala pelayan itu mendesah. Aku tahu, kau anak yang baik. Bagaimana mungkin itu kau? Ditambah lagi, aku sudah menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh, dan kau tidak punya kecurigaan sedikit pun, tunggu saja di sini. Nona Olsen bukan tipe orang yang akan menerapkan hukuman ekstrajudisial, dia akan membersihkan namamu. Jenkins mengangguk. Baiklah. Setelah kepala pelayan pergi, Jenkins mondar-mandir di ruangan itu. Setelah Jenkins dibawa pergi, kamar Paman Olsen masih penuh sesak dengan orang. Kedua saudara laki-lakinya dan saudara iparnya hadir, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Melihat hal ini membuat Keira sangat tersentuh. Suasana kekeluargaan di keluarga Olsen sungguh patut dipuji.
Banyak keluarga yang bertengkar sengit soal warisan, namun ikatan dalam keluarga Olsen tampak tak terpisahkan. Semua orang tetap berada di sisi Paman Olsen sampai dokter berulang kali meyakinkan mereka bahwa Paman Olsen akan baik-baik saja sampai hari ke-7 dan meminta semua orang untuk pergi. Meskipun luasnya 100 meter persegi, ruang kerja Paman Olsen dipenuhi oleh terlalu banyak anggota keluarga Olsen. Meskipun tersedia tempat duduk bagi mereka yang tetap tinggal, udaranya tetap pengap. Akhirnya, Keira membujuk semua orang untuk pergi, hanya menyisakan Alice di sana. Alice bertanya, "Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi?" Keira mendesah dan tidak punya pilihan selain menjelaskan situasi dengan keluarga selatan. Dia mengakhirinya dengan nada mencela diri sendiri. "Aku tidak menyangka keluarga selatan begitu sulit dihadapi. Kekuatan mereka begitu besar. Sekarang, bahkan ayahku pun terlibat." Alice langsung membalas, "Jangan bilang begitu. Ini rumahmu, dan kami keluargamu, tapi katakan padaku, apakah Fox yang sama yang merusak laporan pemeriksaan medisku?" Keira mengangguk. "Seharusnya orang yang sama." Alice mengerutkan kening. "Masih ada waktu. Mari kita pikirkan baik-baik. Paman selalu sangat menyayangi ibumu. Jika kita bisa menyelamatkannya, semua kesulitannya tidak akan berarti apa-apa." Keira tahu apa yang dikatakannya itu benar. Tapi dia masih merasa bersalah. Masalah utamanya adalah, bagaimana dengan tes DNA dalam 2 hari? Menundanya selama 2 hari akan baik-baik saja jika mereka dapat menemukan cara untuk menghentikan perjodohan antara keluarga Martin dan Vera. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, tidak akan ada konsekuensi apapun. Lagi pula, begitu keluarga Martin dan Vera bersatu dalam pernikahan, mereka akan menjadi faksi yang berseberangan, jadi menambahkan sedikit kebencian tidak menjadi masalah. Tapi sekarang, dia telah menaruh dirinya sendiri di atas panggangan. Dia menarik napas dalam-dalam dan frustrasi, lalu berkata, "Menurutmu, apakah kita bisa menemukan putri Pak Martin dalam waktu 2 hari? Apakah itu bisa meredakan amarahnya dan memberi kita penawarnya?" Alice langsung berkata, "Itu rencana. Kalau kita benar-benar bisa menemukan putrinya, ini mungkin akan berakhir." Lalu dia melihat ke arah Louis, "Di mana fotonya?" Louis menyerahkan foto itu padanya. Alice melihatnya sekilas dan tercengang. "Apa yang bisa kita lihat dari sini? Bagaimana kita bisa menemukannya?" "Hampir tidak ada petunjuk sama sekali." Keira menarik napas dalam-dalam, "Aku kenal seseorang di kepolisian. Mari kita periksa basis datanya." Pada titik ini, itulah memang satu-satunya pilihan mereka. Susan dan Peter turun ke bawah, sementara tatapan Peter berulang kali beralih ke lantai 3. Kemudian dia menoleh ke Susan dan menegur, "Kamu seharusnya tidak membentak Jenkins tadi." Dengan raut wajah sedih, Susan berkata, "Peter, aku hanya merasa cemas. Paman Olsen sedang berbaring di tempat tidur, dan aku ingin berkontribusi bagi keluarga dan membuat semua orang mengakui keberadaanku." Peter merasa lelah. Perilaku Susan sangat kentara di jamuan makan keluarga Martin. Dia pasti bodoh jika tidak bisa melihat permusuhan Susan terhadap adik perempuannya. Tiba-tiba dia berkata, "Lebih baik kamu tidak datang besok." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Susan menyela. "Andai saja ada orang sepertiku di sisi Paman Olsen pada saat kritis itu untuk menariknya kembali, hanya untuk menghentikannya minum kopi itu." Dia mendesah, "Kalau begitu Paman Olsen tidak akan diracuni, kan?" Kata-kata penolakan yang tadinya ada di ujung lidah Peter tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Ia tidak dapat mengatakannya. Pada akhirnya, meskipun perilaku Susan tidak pantas dan tampaknya ada dendam antara dia dan Kira, Susan tetap menyelamatkan hidupnya. Susan tampaknya tidak mendengarnya untuk pertama kalinya, dan wajahnya tampak bingung. "Peter, apa yang baru saja kau katakan?" Peter mendesah pelan, "Tidak apa-apa. Aku akan meminta sopir mengantarmu pulang." "Baiklah, aku akan kembali besok." Susan melambai dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu dia sudah terlalu kentara, tetapi itu tidak penting. Selama dia adalah penyelamat Peter, keluarga Olsen tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Melihat Susan keluar rumah, Peter akhirnya tersadar kembali. Ia menundukkan kepalanya, dengan lesu menuju ke atas menuju kamar tidurnya. Setelah melangkah beberapa langkah, ia tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas ke arah lantai 3. Dia pergi ke dapur, mengambil beberapa makanan, dan membawanya ke lantai 3. Kamar tempat Jenkins dikurung memiliki jendela kecil yang mengarah ke koridor. Ia mengetuk jendela, yang langsung terbuka, memperlihatkan wajah panik Jenkins.
Jenkins menatapnya dengan panik. Tuan Muda Peter, tolong bantu aku. Aku tidak ingin mati. Aku bersumpah aku tidak meracuni siapapun. Peter mengerutkan kening. Jenkins menangis terseduh-seduh. Aku mohon padamu, aku benar-benar takut. Maukah kau membiarkanku keluar, demi saat-saat ketika aku menyelamatkanmu? Bab 578. Sebelum Jenkins bisa menyelesaikan ucapannya, sepiring makanan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia sedikit terkejut, dan kata-kata yang hendak diucapkannya tersangkut di tenggorokannya. Dengan ekspresi bingung, Peter bertanya padanya, apakah kamu lapar? Sambil menatap hidangan yang lembut dan menggugah selera itu, Jenkins tiba-tiba merasa bahwa tindakannya sebelumnya agak tidak pantas, memberikan kesan sebagai orang yang suka beramal dengan syarat tertentu. Dia mengangguk. Ya, aku lapar. Peter menyerahkan makanan itu padanya. Apa yang baru saja kau katakan? Jenkins mengerutkan bibirnya dan akhirnya hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Dia mengambil garpu dan mulai makan. Ada juga sup, yang menunjukkan betapa perhatiannya Peter. Jenkins melihat makanan itu, menggigitnya beberapa kali, lalu mengangkat kepalanya lagi. Aku tidak meracuni pamanmu. Aku percaya padamu, kata Peter. Aku tahu itu bukan salahmu, hanya saja belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kau tidak terlibat dalam insiden itu. Tapi jangan khawatir, Kira dan Alice pintar, dan mereka akan membersihkan namamu. Jenkins mengangguk. Ya, saya percaya pada Nona Olsen. Namun dia agak takut pada Alice. Sebagai penerus keluarga Olsen berikutnya, Alice dikenal sebagai sosok pemberontak Clans, yang dikenal karena karakternya yang aneh. Kepala pelayan itu berulang kali memperingatkan para pembantu yang datang bekerja untuk keluarga Olsen untuk memberikan penghormatan khusus kepada Paman Olsen dan Tuan Alice. Meskipun demikian, Jenkins memiliki kesan yang baik terhadap Kira. Ada beberapa contoh di mana wanita muda itu berbicara atas nama Jenkins, yang membantunya menghindari konflik dengan Susan. Tetapi, Jenkins tak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan mengeluh lagi ke arah Peter. Itu semua karena Peter. Kalau bukan karena dia, Susan tidak akan menyusahkannya lagi dan lagi. Jenkins dulu, orang yang cerdas, pengalamannya bekerja selama bertahun-tahun telah mengajarinya membaca wajah orang. Sebelumnya, ia merasakan permusuhan Susan yang tak dapat dijelaskan terhadapnya, dan kini ia akhirnya mengerti. Apakah Susan mengira Peter menyukainya? Jenkins melirik Peter. Peter tampan, contoh sempurna dari penampilan keluarga Olsen, dengan salah satu temperamen terbaik di antara para tuan muda. Alice berubah-ubah. Tuan muda kedua jarang ada di rumah. Tuan muda ketiga, James, memiliki sifat pemarah. Tuan muda keempat juga jarang ada di rumah. Peter paling akrab dengan para pelayan. Ia adalah orang yang paling hormat dan memiliki karakter yang paling lembut. Tuan muda keenam juga jarang ada di rumah. Tuan muda ketujuh, Charles, masih bersekolah, dan jelas bahwa ia memiliki kepribadian yang kuat dan ide-idenya sendiri. Dari seluruh keluarga Olsen, Peter adalah yang paling baik. Saat Jenkins memikirkan ini, dia menundukkan kepalanya, mengetahui bahwa dia harus menjaga jarak di masa mendatang. Akan tetapi, meskipun dia tidak pernah mencoba untuk dekat dengan Peter, dia tetap merasa senang saat melihatnya. Sekarang setelah dia berpikir untuk menjaga jarak, Jenkins merasa sedikit sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Peter. Tuan Peter, apakah Anda benar-benar akan menikahi Susan? Peter tidak ragu-ragu. Ya, dia penyelamatku. Tentu saja, aku harus menikahinya. Jenkins tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatupkan bibirnya. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama untuk setiap penyelamat? Peter menggerakkan sudut mulutnya. Ia memikirkannya. Sebenarnya, selain Susan, yang telah menariknya keluar dari mobil saat kecelakaan, ada juga ambulans, perawat, dan dokter yang telah menyelamatkan hidupnya. Ile tidak mungkin menikahi semua orang itu. Jadi, kata Peter, tentu saja tidak, tapi Susan berbeda. Mobil itu terbakar saat itu, dan tidak seorang pun tahu kapan mobil itu akan meledak. Banyak orang berkumpul di sekitarnya, dan darah telah mengaburkan pandangannya. Dia bisa mendengar kerumunan di sekelilingnya. Di antara sekian banyak orang itu, hanya seorang gadis, meskipun berisiko, yang menyerbu masuk dan menariknya keluar dari mobil. Dan tak lama setelah mereka menjauh dari mobil itu meledak. Baik para perawat, dokter, maupun mereka yang kemudian membantu, tidak mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, orang yang paling ia syukuri adalah Susan.
Jenkins mengartikannya dengan cara yang salah. Jika Susan berbeda dari penyelamat lainnya, Peter pasti mencintainya. Jenkins selalu bersikap terus terang, dan setelah merasakan semua ini, dia memutuskan untuk membuat pilihan hari ini. Dia berbalik dan menatap langsung ke arah Peter. Tuan Peter, mulai sekarang, tolong jangan bawakan aku makanan lagi. Peter terkejut. Kenapa? Kamu tidak lapar? Jenkins berkata, itu tidak pantas. Bagaimana ini tidak pantas? Kamu belum dihukum, dan jika kamu dihukum, kamu pasti sudah dikirim ke kantor polisi sekarang. Keluarga Olsen tidak mengizinkan hukuman ilegal. Tidak ada bukti sekarang, dan kau ditahan oleh keluarga kami. Aku tidak bisa membuatmu kelaparan begitu saja, kan? Jenkins tersenyum kecut. Jadi, itulah yang dipikirkan Petrus. Dia menunjukkan kebaikannya karena dia adalah karyawan keluarga Olsen. Dia tidak punya sedikit pun rasa sayang padanya. Susan benar-benar terlalu memikirkannya. Jenkins berkata, setelah saya membuktikan ketidakbersalahan saya akan meninggalkan keluarga Olsen. Meskipun gaji di sini bagus, Jenkins menjadi waspada setelah insiden dengan Paman Olsen. Uang itu penting, tetapi tidak seberharga kehidupan itu sendiri. Peter tiba-tiba terkejut, matanya terbelalak kaget. Tidak, Jenkins, apakah kamu gila? Siapapun akan menganggap insiden hari ini memiliki terlalu banyak kebetulan. Wajar bagi orang untuk curiga. Bisakah kamu tidak marah pada kami? Jenkins ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya tertawa pelan. Dia mungkin juga terlihat sedang mengamuk. Sambil mendorong makanannya di piring, dia mengembalikannya ke Peter. Kalian keluarga Olsen aneh sekali. Aku hanya pembantu yang terlibat dalam masalah ini tanpa alasan. Bukankah wajar jika aku ingin pergi? Peter tercengang sejenak. Tunggu, kita baru saja berbicara seperti biasa. Kenapa kamu tiba-tiba marah? Itu benar, wanita memang mudah tersinggung. Setelah mengatakan itu, dia mengambil piring itu darinya. Jika kamu tidak ingin aku mengantarkan makanan, biarlah. Kamu bisa kelaparan. Melihat makanan yang hampir tak tersentuh, dia mendengus dan berbalik untuk turun ke bawah. Semua orang punya sifat pemarah yang sangat besar. Kamu bahkan tidak bisa bicara atau mengungkapkan keraguanmu. Kalau begitu, kelaparan saja. Petrus menggerutu sambil berjalan pergi. Ketika dia sampai di anak tangga paling bawah, dia dengan marah meletakkan piringnya dan hendak pergi. Ketika perutnya keroncongan, Peter segera melihat ke perutnya. Kemudian dia menghela napas pelan. Aku sibuk malam ini dan belum makan apapun. Ini tidak menyenangkan. Menjadi lapar. Setelah itu, dia memanggil kepala pelayan. Kirim makanan ke Jenkins nanti. Kepala pelayan itu mengangguk. Baiklah, Tuan Peter. Setelah mengatakan itu, Peter tampak merasa sedikit lebih baik. Ile menemukan sesuatu untuk dimakan di dapur. Mengusap perutnya, lalu berjalan keluar. Dia keluar dan mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba dia mendongak ke lantai 3. Dia mendekati kepala pelayan dan bertanya, apa hal terakhir yang paman makan sebelum meminum minumannya? Kopi. Jika mereka dapat membuktikan Jenkins tidak bersalah, dapatkah mereka membebaskannya saat itu juga? Sungguh menyedihkan seorang gadis muda dikurung seperti itu. Kepala pelayan itu terkejut mendengar hal ini. Saya sudah minum teh sore sebelumnya. Peter langsung bertanya, teh sore jenis apa? Siapa yang membuatnya? Kepala pelayan itu bingung sejenak. Pembantu lain, Mei, yang membuatnya, dia menyajikannya kepada Paman Olsen dan kemudian pulang. Pupil mata Peter tiba-tiba mengecil. Apakah masih ada yang tersisa? Kepala pelayan itu mengerutkan kening. Sisa teh sore dikemas dan dibawa pergi oleh Mei. Tapi saya tidak berpikir Tuan Olsen diracuni pada sore hari karena dia minum tehnya pukul 2 dan jatuh sakit pada pukul 8. Ada terlalu banyak jeda waktu. Saya berkonsultasi dengan dokter keluarga, racunnya akan langsung bereaksi setelah tertelan, jadi kami hanya mempertimbangkan secangkir kopi. Peter bersikeras, saya tidak peduli. Periksa makanannya. Mengapa Mei mengambil sisa tehnya? Kepala pelayan itu menjawab, Mei bilang ada anak-anak di rumah, dan sepertinya membuang makanan itu adalah pemborosan. Jauh. Saat suaranya melemah, kepala pelayan itu juga menyadari sesuatu. Saya telah lalai. Peter segera berkata, berikan aku alamat rumahnya. Aku perlu menyelidikinya. Baiklah. Petrus segera bergegas keluar. Hari berikutnya, ketika Susan kembali ke kediaman Olsen, dia tidak melihat Peter, jadi dia langsung pergi ke pintu kamar tamu di lantai 3, tempat Jenkins ditahan.
Dia menatap pembantu yang menemaninya dan tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Layanan hebat untuk keluarga Olsen. Mata pembantu itu langsung berbinar. Bab 579. Jenkins tidak bisa tidur sepanjang malam. Angin di luar sangat kencang, dan setiap kali angin itu mengenai jendela, ia akan terbangun dengan kaget. Dia sangat takut, sangat panik, dan sangat khawatir. Paman Olsen jatuh tepat di depan matanya, kaku seperti papan, dan dia belum pernah sedekat ini dengan penyakit dan kematian dalam hidupnya. Jika mereka tidak dapat menemukan penawarnya untuk Paman Olsen dan dia meninggal seperti itu, bisakah dia membersihkan dirinya dari kecurigaan sebagai seorang pembunuh? Tidak heran keluarga Olsen menahannya. Bahkan dia sendiri merasa seluruh situasi itu sangat misterius. Kok Paman Olsen menumpahkan kopi kemarin? Kok dia membilas cangkir kopinya? Jika tidak, mereka bisa saja memeriksa residu kopi untuk mencari jejak racun dan bahkan menganalisis komposisi racunnya. Tentu saja mereka mengira dia tersangka. Jenkins hampir menangis. Baru ketika hari mulai siang dia akhirnya tertidur dalam keadaan linglung. Namun saat ia baru saja terlelap dalam mimpi, pintunya tiba-tiba ditendang hingga terbuka dengan kasar. Jenkins mendongak dan melihat Susan masuk dengan seorang pembantu. Jenkins langsung berdiri. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Susan terkekeh dan menutup pintu di belakangnya. Tentu saja, kami di sini untuk menginterogasimu. Jenkins langsung berteriak, aku tidak melakukannya, aku. Kau boleh terus berteriak sepuasnya. Kau tahu lebih baik daripada siapapun tentang pembangunan rumah besar Olsen. Kau bisa berteriak sekuat tenaga, dan tak seorang pun akan mendengarmu. Jenkins, tak seorang pun akan menyelamatkanmu hari ini. Setelah itu, Susan menoleh ke pembantu dan mengambil tali dari sakunya. Ikat dia. Pembantu itu segera mendekat, jadi Jenkins mengambil vas dari meja kopi di dekatnya. Jangan mendekat. Pembantu itu berhenti sejenak. Susan terkekeh, lalu tiba-tiba melangkah maju, meraih vas bunga dengan satu tangan, dan menepuk pergelangan tangan Jenkins dengan tangan lainnya. Tangan Jenkins langsung lemas, dan dia jatuh terduduk di lantai. Dia menatap Susan dengan kaget, kamu. Susan menepukkan tangannya, tidak lagi menjadi gadis lemah seperti saat Peter ada di dekatnya, dan memerintahkan pembantunya. Cepat dan tahan dia. Pembantu itu bergegas mendekat dan mengikat tangan dan kaki Jenkins. Dengan tangan terikat di belakang punggungnya, Jenkins menatap Susan dengan kaget. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, aku tidak tahu apa-apa. Pembantu itu ragu sejenak, lalu melihat ke arah Susan. Susan langsung berkata, kau tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Aku yakin kaulah yang meracuni Paman Olsen. Kalau tidak, mengapa keluarga Olsen tidak membersihkan namamu setelah semalaman? Mendengar ini, pembantu itu mulai mengikat dengan lebih kuat. Serahkan saja penawarnya dengan patuh, dan Nona Simpson mungkin akan mengampuni nyawamu. Aku tidak memilikinya, kamu. Selagi berbicara, Susan melirik pembantu itu dan mengangguk ke arah kamar mandi dengan dagunya. Pembantu itu langsung mengerti maksudnya. Ia bergegas ke kamar mandi, menyalakan keran, dan mulai mengisi bak mandi dengan air. Susan mendekati Jenkins. Kau gadis kecil yang sangat menyedihkan. Sayang sekali kau harus menderita hari ini. Setelah itu, dia mendorong Jenkins ke depan. Jenkins jatuh ke tanah dan berkata, tidak ada apa-apa antara Tuan Muda Peter dan aku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mengatakan kepadanya kemarin bahwa aku akan meninggalkan keluarga Olsen setelah namaku dibersihkan. Namun Susan hanya tertawa mengejek. Pergi. Apa kau pikir kau masih bisa lolos tanpa cedera? Jenkins, kau benar-benar tidak tahu malu. Dari semua orang, kau harus merayu Peter. Dia membungkuk dan mencengkeram dagu Jenkins erat-erat, dan Jenkins kesakitan. Aku tidak merayu Peter. Aku tidak meracuni Paman Olsen. Aku tidak. Aku tahu, Susan tertawa. Racun itu sangat berharga, dan kau tidak mungkin mampu membelinya. Mata Jenkins berbinar. Kalau begitu, kau bisa membiarkanku pergi. Aku akan segera meninggalkan keluarga Olsen dan tidak akan pernah kembali lagi. Itu, Susan tertawa, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Saat Susan berbicara, Jenkins mendengar pembantu keluar dari kamar mandi. Nona Simpson, kamar mandinya sudah siap. Bagus. Susan menjambak rambut Jenkins dan menyeretnya ke kamar mandi. Lihatlah dirimu. Kau belum mandi setelah semua yang kau lakukan, kan? Kau bau sekali. Ayo, biar aku bantu kau mandi.
Setelah memasuki kamar mandi, dia mendorong Jenkins ke dalam bak mandi besar. Memercikkan. Ada banyak air di bak mandi, dan ketika Jenkins didorong masuk, dia melawan dengan keras. Dia merasa seakan-akan terjatuh ke dalam danau kecil dan berusaha keras untuk berdiri, tetapi tangan dan kakinya terikat, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Dia berusaha sekuat tenaga, mencoba mengangkat kepalanya di atas air untuk bernapas, tetapi sesaat kemudian, sebuah tangan menekan kepalanya, mendorong wajahnya kembali ke dalam air. Jenkins mencoba melawan, tetapi ia tak dapat melepaskan diri dari Susan. Mati lemas. Rasa sakit di paru-parunya membuat Jenkins merasa seperti akan meledak. Dia tersedak beberapa suap air. Dia pikir dia akan mati begitu saja. Memercikkan. Susan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jenkins segera menarik napas dalam-dalam, merasakan sakit yang luar biasa di paru-parunya, hidungnya dan matanya juga terasa masam dan tidak nyaman. Penderitaan dan perasaan dekat dengan kematian membuatnya menggigil tak terkendali. Susan mencondongkan tubuhnya dan bertanya, bicaralah. Siapa yang menyuruhmu meracuni Paman Olsen? Jenkins gemetar seluruh tubuhnya, terengah-engah. Kau tidak tahu, apakah seseorang memberimu racun? Apa yang mereka tawarkan padamu? Jenkins masih tidak berbicara. Susan melanjutkan, sepertinya memang begitu, jadi mengapa kamu melakukannya? Aku sudah memeriksa rekening bankmu, dan seseorang telah menyetorkan 1 juta ke rekeningmu, apakah itu untuk uang? Pupil mata Jenkins mengecil tajam. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku punya 1 juta di rekeningku? Kau tidak tahu. Kau masih berpura-pura tidak bersalah. Susan tertawa pelan, lalu tiba-tiba berkata, apa menurutmu kita tidak akan tahu? Jenkins, akui saja, di mana formula racunnya? Atau, di mana sisa racunnya? Jenkins menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apakah kamu menaruh semua racun di kopi itu? Kamu benar-benar tidak memberi kami kesempatan, bukan? Jenkins masih ingin berbicara, bukan seperti itu. Memercikkan. Sebelum Susan bisa selesai berbicara, dia mendorong kepalanya kembali ke dalam air. Jenkins membelalakan matanya karena ketakutan, merasakan air masuk ke mulut dan hidungnya dari segala arah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Susan mencoba memaksakan pengakuan. Susan telah memikirkan segala alasan dan pembenaran dan bahkan telah mentransfer uang itu ke rekeningnya. Jenkins berusaha mendorong Susan dengan ngeri, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan. Dia mendengar suara Susan dan pembantunya yang mengancam. Pembantu itu berkata, Nona Simpson, jika Anda menahannya lebih lama lagi, dia akan tenggelam. Susan mencibir. Dia bunuh diri karena merasa bersalah. Kami tidak melakukan apapun. Namun, sebelum dia meninggal, dia mengungkapkan kebenaran. Pupil mata Jenkins mengerut. Ia berusaha keras untuk melawan, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri. Lambat laun, dia merasakan kekuatannya memudar. Di luar pintu, Peter melangkah masuk, dan saat masuk, dia mendengar kepala pelayan bertanya, ada petunjuk. Peter mengangguk, dan sebelum dia sempat berbicara, kepala pelayan itu berkata, Nona Simpson ada di sini. Dia bilang dia ingin bicara dengan Nona Jenkins. Mendengar ucapan itu, Petrus bertanya dengan bingung, apa yang mungkin mereka bicarakan. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke atas dan tiba di kamar tamu, hanya untuk melihat pintunya tertutup. Suasana di dalam benar-benar sunyi. Peter hendak pergi. Namun setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan akan lebih baik jika memberitahu Jenkins bahwa ia memiliki petunjuk. Itu akan menenangkan pikirannya. Jadi, dia mengetuk pintu. Jenkins, kemarilah ke jendela. Di dalam ruangan, mendengar suara di luar, Jenkins berusaha lebih keras, tetapi Susan memberi isyarat agar pembantu itu diam. Bab 580. Pembantu itu tercengang oleh situasi tersebut. Dia menatap Susan dengan kaget, merendahkan suaranya saat berbicara. Nona Simpson, jika Anda tidak segera melepaskannya, dia akan mati. Sedikit niat membunuh terpancar di mata Susan. Memangnya kenapa kalau dia mati? Dia sudah mengaku. Pembantu itu terkejut mendengar kata-kata itu. Kapan dia? Baru saja. Apa kau tidak mendengarnya? Susan menatap pembantu itu sambil tersenyum, tapi sebenarnya bukan senyum. Kau dan aku sama-sama mendengar pengakuannya. Kami berdua sangat terkejut sampai tidak bisa mengawasinya, dan dia bunuh diri karena merasa bersalah. Pembantu itu benar-benar bingung mendengar ini. Dia mengikuti Susan hanya karena dia biasanya merasa terganggu oleh Jenkins.
Mengapa kepala pelayan dan Peter begitu baik padanya dan tidak kepada pembantu lainnya? Jadi, dia cemburu pada Jenkins. Itulah sebabnya ketika Susan mengatakan mereka akan menginterogasi Jenkins, dia secara impulsif memutuskan untuk mengikutinya. Tetapi betapapun cemburu dia terhadap Jenkins, dia tidak tega melihatnya mati. Pembantu itu menelan ludah, ingin menengahi, tetapi Susan terus menekan Jenkins tanpa henti, tidak mau melepaskannya. Di luar jendela, ketukan itu terus berlanjut, dan Peter bertanya lebih keras. Jenkins, Jenkins, kenapa kau tidak bicara? Apa kau mendapat masalah? Jenkins, katakan sesuatu. Jika kau tidak bicara, aku tidak akan peduli padamu lagi. Jika sesuatu terjadi padamu di masa depan, aku tidak akan datang menemuimu lagi. Baiklah, kemarin memang salah kami. Kami seharusnya tidak mengurungmu di sini sendirian, tapi cobalah untuk mengerti. Memang mustahil bagimu untuk menghilangkan kecurigaanmu, semuanya hanya kebetulan belaka. Kok kamu harus mencuci cangkir kopinya? Jenkins, hei, kalau kamu tidak bicara, aku akan pergi. Peter mengetuk jendela, aku serius, kalau kamu diam saja, aku benar-benar akan pergi. Di dalam kamar mandi, pembantu itu menutup mulutnya, tidak berani berbicara. Dia melihat ke arah Jenkins di bak mandi sekali lagi. Perjuangan Jenkins mulai melemah. Kekurangan oksigen membuatnya merasa akan pingsan. Dia berusaha keras untuk membuka matanya, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah dasar bak mandi. Ia merasakan kekuatan dan energinya perlahan terkuras. Seluruh tubuhnya tampak semakin ringan, seolah-olah ia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Dalam keadaan linglung, Jenkins memikirkan tentang hidupnya. Karena tidak memiliki keluarga, ia tumbuh di panti asuhan, jadi ia bekerja sejak kecil untuk menabung biaya kuliahnya. Sepertinya tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang benar-benar peduli padanya, dan tidak ada yang keberatan dengan kematian anak yatim piatu seperti dirinya. Tidak, seharusnya ada. Peter, dia sangat murni dan baik hati. Dia akan membantunya mengangkat tangga ketika dia, seorang pembantu, tidak bisa memindahkannya. Dia juga akan mengikutinya dari belakang, sambil berkata apa yang perlu dikhawatirkan dengan tangga sekecil itu. Biar aku bantu, katanya. Jika dia meninggal, akankah Peter meneteskan air mata untuknya? Memikirkan hal ini, Jenkins berhenti berjuang. Dia perlahan-lahan menutup matanya. Setelah mengetuk jendela cukup lama tanpa ada jawaban dari dalam ruangan, Peter menjadi khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat itulah Keira yang mendengar suara gaduh datang menghampiri. Dia telah tinggal bersama Paman Olsen di kamar tidurnya pada malam sebelumnya, dan meskipun dokter keluarga mengatakan racunnya akan baik-baik saja untuk saat ini dan tidak akan ada masalah yang mengancam jiwa dalam 7 hari, Keira masih merasa sulit untuk mempercayainya. Barulah pagi ini dia merasakan denyut nadi Paman Olsen dan mendapati bahwa denyut nadinya masih kuat bahkan saat dia tidur nyenyak, yang akhirnya meredakan kekhawatirannya. Dia belum tahu bagaimana cara menghadapi Tuan Martin tua itu, dia juga tidak tahu bagaimana cara meminta penawar racun kepada keluarga Martin. Merasa gelisah, dia bersiap keluar untuk menghirup udara segar. Kemudian dia teringat Jenkins, jadi dia datang ke sini. Saat itulah dia melihat Peter diam-diam berbicara ke jendela yang tertutup. Tirai jendela kamar tamu bisa ditutup dari dalam, begitu ditutup, orang di luar tidak bisa lagi melihat ke dalam. Peter tampak seperti orang yang berselingkuh dan masih merayu Jenkins. Baiklah, aku tahu kau tidak bersalah. Aku akan bicara dengan adikku dan melihat apakah dia akan membiarkanmu keluar hari ini, oke? Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Keira berjalan mendekat, berdiri di belakangnya, dan melihat Peter berjongkok, dengan lembut membujuk orang di ruangan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, apa yang sedang kamu lakukan? Ah! Terkejut, Peter melompat berdiri seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ketika dia berbalik dan melihat Keira, dia langsung menghela napas lega. Adik kecil, kenapa kamu bergerak begitu pelan? Kamu bisa menakuti seseorang sampai mati. Keira melihat ke arah kamar tamu dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Peter terkejut lagi. Apakah adiknya akan menyalahkannya jika dia tahu dia mengunjungi seorang tersangka? Setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa itu juga tidak pantas. Dengan nasib Paman Olsen yang tidak menentu, dia di sini, membantu seorang tersangka. Kakaknya pasti marah, kan? Dia menggaruk kepalanya. Aku tidak benar-benar melakukan apapun. Aku hanya datang ke sini untuk bertanya kepada Jenkins,
untuk mengetahui apakah dia pembunuhnya atau bukan. Benar, aku mencoba menggunakan pesonaku untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Keira terdiam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Peter sekilas, tatapannya penuh dengan penghinaan. Dari semua saudara Olsen, Peter mungkin yang paling tidak tampan. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Peter menjadi gelisah. Ada apa dengan tatapan matamu itu? Keira menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara tetapi tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia segera melihat ke arah ruangan dan bertanya, sudah berapa lama kamu berbicara dengan Jenkins di sini? Apakah dia menanggapimu? Peter mengira dia mengejeknya karena tidak cukup tampan, itulah sebabnya Jenkins mengabaikannya, jadi dia dengan keras kepala menjawab, dia memang menanggapi. Benar-benar, Keira tiba-tiba menjadi tegang, kapan dia bicara padamu? Apa yang dia katakan? Peter berkata, yah, kuakui dia tidak berbicara padaku, tapi itu bukan karena aku kurang menarik. Hanya saja kami bertengkar tadi malam. Begitu dia mengatakan ini, Keira bergegas ke pintu dan mencoba mendorongnya agar terbuka. Tetapi pintunya terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka. Keira memeriksa dan melihat bahwa kunci yang digunakan kepala pelayan untuk menutup Jenkins kemarin tidak terkunci, yang menunjukkan. Pupil mata Keira mengecil. Ada yang salah. Peter bertanya, apakah Jenkins melarikan diri? Menyingkir. Keira berkata dan mundur 2 langkah. Peter juga melangkah mundur. Keira lalu menendang pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan, hanya untuk mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Bab 581. Keira segera bergegas menuju kamar mandi. Peter ragu sejenak lalu berkata, Kira, Jenkins sedang mandi, dia tidak kabur, jadi aku tidak akan masuk ke dalam. Baru saja dia selesai bicara, dia mendengar Keira menendang pintu kamar mandi hingga terbuka, dan terdengar teriakan kaget dari dalam. Susan berteriak, Kira, apa yang kamu lakukan? Peter tercengang. Susan. Dia melangkah ke kamar mandi dan melihat Susan dan seorang pembantu berdiri di dalam. Dia terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana Jenkins? Hampir segera setelah itu, mereka melihat Jenkins basah kuyup di bak mandi. Peter dan Keira berteriak kaget dan segera bergerak maju, mencoba menarik Jenkins keluar, tetapi sesaat kemudian, mereka mendengar suara gemericik. Keduanya tercengang, hanya untuk melihat air di kolam itu mengalir keluar, memperlihatkan kepala Jenkins. Waktu diputar ulang menjadi 1 menit lebih awal. Jenkins ditahan dengan paksa oleh Susan dan tidak bisa mengerahkan tenaganya, dia bahkan melihat malaikat maut memanggilnya. Dia sudah menyerah, tapi saat itu, dia melihat dasar bak mandi, yang tampak seperti bayangan putih, bagaikan surga. Bagaimana mungkin ada colokan di surga? Bukan, itu saluran pembuangan bak mandi. Jenkins berhenti meronta dan sebaliknya, dengan sekuat tenaga, mengangkat lengannya dan perlahan-lahan menjulurkan kepalanya ke arah saluran pembuangan. Kemudian, dia akhirnya meraih katup itu dan menariknya dengan kuat. Mendeguk. Setelah bunyi itu, air dialirkan melalui saluran keluar. Kemudian, Jenkins mendengar teriakan kaget dari Susan dan pembantunya. Mereka mencoba membuka keran, tetapi sudah terlambat. Mengisi bak mandi butuh waktu, tetapi mengurasnya lebih cepat, dan tak lama kemudian, kepala Jenkins muncul ke permukaan. Ia basah kuyup dan terkulai di bak mandi. Peter bergegas mendekat dan meraih lengannya. Jenkins hampir tidak bisa bertahan. Setelah menelan begitu banyak air, ia terus memuntahkan air. Ia tetap lemas di bak mandi, tidak bisa bergerak. Keira mendekati Jenkins, menekan perutnya untuk mengeluarkan semua air dari perutnya, lalu berbalik untuk melihat Susan dan pembantunya. Keira bertanya dengan tegas, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Pembantu itu segera menatap Susan dengan rasa bersalah, lalu mengalihkan pandangannya. Susan berkata, Kira, beginilah yang terjadi. Jenkins mengaku bahwa dialah yang memberikan racun itu, jadi aku datang untuk menginterogasinya tentang rasio formula. Jika aku bisa mendapatkan informasi itu darinya, paman bisa diselamatkan. Keira mengerutkan kening. Dia mengaku. Kini, dalam bak mandi, Jenkins yang terkulai lemah, mendengar hal ini dan langsung melotot ke arah Susan dengan mata penuh kebencian. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba berbicara tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa mendengarkan saat Susan memutarbalikkan fakta. Ya, aku baru saja memikirkan sesuatu. Jika racun itu diberikan olehnya, maka dia pasti punya motif, jadi aku memeriksa transaksi rekening banknya.
Dan tahukah kamu, ada setoran sebesar 1 juta ke rekeningnya pada pukul 8 tadi malam. Keira mencibir. Susan terus berbohong. Bagaimana mungkin seseorang menerima begitu banyak uang tanpa alasan? Itulah sebabnya saya datang untuk menginterogasinya. Memang, dia mengakuinya. Kau, omong kosong. Jenkins akhirnya cukup pulih untuk berbicara. Ia meraih tangan Peter, yang menopangnya sambil menatap Susan dengan mata penuh kebencian. Kau berbohong. Aku tidak. Apa, bukankah kamu sudah menyetorkan 1 juta ke rekening bankmu? Apa kamu ingin kami memeriksa kartu bankmu? Jenkins tersedak. Aku. Susan mengambil ponselnya dan melemparkannya ke depannya. Coba periksa. Jenkins tidak bergerak. Susan berkata, ada apa? Merasa bersalah. Jenkins menggigit bibirnya, gemetar saat membuka aplikasi mobile banking dan mengklik tab saldo. Angka 1 juta muncul di depannya. Jenkins sangat terkejut, dan dia menjilatinya, hanya untuk melihat bahwa itu memang transferan dari kemarin. Dia berbalik tak percaya untuk menatap Susan. Susan mencibir. Peter, kau lihat. Ini buktinya. Tidak, bukan itu. Aku tidak tahu siapa. Jenkins tampak seperti hendak menangis saat menoleh ke Peter. Saya tidak tahu siapa yang mentransfer ini kepada saya berada di ruangan ini sepanjang hari kemarin. Saya belum. Peter menatapnya dengan wajah muram tanpa berbicara. Melihat hal itu, Jenkins langsung menggertakkan giginya, dan entah mengapa, sedikit rasa kecewa muncul dari lubuk hatinya, dan dia menatap Keira. Nona, saya tidak melakukannya. Anda harus menyelidikinya. Anda harus memeriksanya dengan saksama. Saya tidak bersalah. Setelah itu, air mata mengalir di wajahnya. Tapi dia masih basah kuyup, dan orang tidak bisa membedakan apakah itu air atau air matanya yang sebenarnya. Keira menatap Susan, dan sebelum dia sempat berbicara, Susan menunjuk ke pembantu di sampingnya. Jenkins, jangan bilang kau mencoba menyangkal pengakuan itu sekarang setelah penyelamatmu datang. Kau baru saja mengatakannya, dan pembantu ini bisa bersaksi. Benar begitu. Katakan sesuatu. Kalimat terakhir ditujukan pada pembantu itu. Pembantu itu langsung terkejut. Dia menggigil dan menatap Keira dan Peter dengan waspada. Ketika Keira menoleh, pembantu itu langsung mundur. Dia gemetar, lalu menundukkan pandangannya, tidak berani menatap mereka. Dia menatap Jenkins yang terkulai di bak mandi. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyalahkan Jenkins hari ini, rasa bersalahnya karena bekerja sama dengan Susan untuk menindas Jenkins akan terungkap. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, benar. Dia menatap Jenkins. Dia baru saja mengakuinya, dan itulah sebabnya Nona Simpson dan saya menanyainya. Kami merasa bahwa keluarga Olsen terlalu baik, terlalu peduli dengan bukti, dan mungkin tidak dapat melakukan tindakan yang begitu kejam, jadi kami ingin memberikan kontribusi. Begitu dia selesai bicara, Jenkins langsung berteriak, Kathy. Kenapa kamu memfitnahku seperti itu? Kenapa? Pernyataan itu mengejutkan pembantu itu dan membuatnya mundur selangkah. Susan berdiri di samping, menatap Jenkins. Jenkins, apakah kau mengancam Kathy di depan begitu banyak orang? Coba tebak, aku masih di sini. Kathy, apakah kau punya cerita lain? Katakan saja, uang itu buktinya, dan kami saksinya. Jenkins, kau tidak bisa kabur. Mendengar itu, Jenkins menundukkan kepalanya dengan putus asa. Itu bukan aku. Itu bukan. Dia tersenyum getir saat mendengar sebuah suara. Cukup. Jenkins terkejut, dan dia menoleh dengan tidak percaya ke arah pembicara, Peter. Dia menatapnya dengan bingung. Susan menoleh ke Jenkins. Jenkins, kau dengar itu? Peter baru saja mengatakannya. Sudah cukup. Berhentilah mencari-cari alasan. Dia berdiri di sana, menyilangkan tangan, tampak puas seakan-akan sedang memandangi orang mati. Jenkins dengan putus asa mengepalkan tangannya. Dia gemetar, hendak berdiri dari bak mandi, ketika dia mendengar Peter berbicara dengan nada berat. Susan, aku bicara padamu. Sudah cukup. Hentikan pertunjukan kecilmu sekarang juga. Bab 582. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Mereka semua menatap Peter dengan tidak percaya. Bahkan Keira mengangkat alisnya. Dia baru saja akan berbicara ketika, tanpa diduga, Peter mengatakan itu. Yah, dia ingin mendengar apa yang akan dikatakannya. Dia menoleh ke arah Peter, merasa bahwa dia telah membawa otaknya bersamanya hari ini, dan itu bagus. Susan menatap Peter dengan tidak percaya. Peter, apa yang kamu bicarakan? Peter menarik napas dalam-dalam,
wajahnya muram saat menatapnya dan berkata perlahan, minta maaf pada Jenkins. Susan langsung berteriak, Peter, apa yang kau katakan? Pembunuh ini telah meracuni paman. Kenapa aku harus minta maaf? Peter tersenyum getir. Susan, apakah menurutmu kami semua bodoh? Apakah ada orang yang menyewa seseorang untuk meracuni seseorang dan membayarnya setelah itu? Jenkins tidak bodoh. Mengapa dia meminta uang setelah meracuni paman? Apakah dia begitu ingin tertangkap? Susan mengerutkan kening. Dia ditangkap kemarin dan ditahan di sini. Jelas, dia tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Selain itu, dengan keracunan, pihak lain pasti akan membayar setelahnya. Bagaimana jika dia mendapatkannya terlebih dahulu tetapi kemudian menolak untuk melakukannya? Peter tertawa. Benarkah? Aku menyewamu untuk membantuku meracuni seseorang tanpa memberimu uang. Kau lakukan saja, lalu kau tertangkap. Dan meskipun tahu kau ditahan oleh keluarga Olsen, aku tetap mentransfer uang kepadamu. Aku akan menyerahkan buktinya begitu saja, kan? Susan terkejut namun langsung membalas dengan keras kepala, mungkin pihak lain berselisih dengannya. Mungkin mereka ingin mengungkap masalah ini. Mungkin mereka ingin membuatnya disalahkan. Peter menatapnya dengan kecewa. Betapa bodohnya pihak lain itu, Susan. Tidak akan ada bukti yang tertinggal jika mereka tidak mentransfer uang itu. Apakah kau menyadari bahwa 1 juta dapat ditelusuri kembali ke sumbernya? Susan terdiam sejenak. Mungkin itu. Cukup, kata Peter. Sudah kubilang cukup. Susan langsung terdiam, matanya memerah saat menatap lurus ke arah Peter. Peter, aku tidak menyangka kau akan memilih untuk mempercayainya daripada aku. Aku datang untuk menginterogasinya, demi paman. Dia mengakuinya. Susan menyeret pembantunya, Kathy. Katakan pada kami, bukankah dia baru saja mengaku? Kenapa kalian tidak percaya? Peter segera menatap Kathy, yang ketakutan, menelan ludah dan dengan gugup berkata, iya, iya. Petrus berkata dengan dingin, apakah kamu mengerti bahwa memberi kesaksian palsu adalah melanggar hukum? Kathy terkejut dan secara naluriah melirik Susan. Susan melotot ke arahnya, dan Kathy langsung berkata, saya tidak memberikan kesaksian palsu, apa yang saya katakan itu benar, Jenkins baru saja mengakuinya. Susan menatap Peter. Peter, kau dengar itu? Kami tidak berbohong. Pembohongnya adalah Jenkins. Peter menatapnya dan mendesah. Dia tiba-tiba berkata, Susan, tahukah kamu mengapa kita mencurigai Jenkins tadi malam tetapi tetap memperlakukannya dengan sopan dan menahannya di ruangan ini? Susan terkejut. Apa maksudnya? Tentu saja, karena keluarga Olsen adalah keluarga yang berbudi luhur, dan tidak mau menyalahkan para pembantunya. Keluarga Olsen adalah rumah tangga yang berbudi luhur. Keira ingin tertawa mendengar ini. Alice dikenal sebagai sosok yang suka menentang. Berbudi luhur. Sejak ia kembali ke rumah, ia menyadari bahwa kedua bersaudara Olsen ini memiliki kemampuan masing-masing. Mereka semua sangat cerdas, unggul dalam bidangnya, seperti James dalam seni bela diri. Charles saat ini kuliah di universitas terbaik Krera untuk mempelajari fisika, dan Peter, ya, dia mungkin memang agak konyol. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbalik menatap Peter dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Peter juga menganggap tanggapan Susan lucu. Betapapun berbudi luhurnya kami tidak akan bersikap baik terhadap tersangka peracun paman kami. Susan, kami mengurungnya di sini karena pertama, kami ingin menghindari pembunuhan yang tidak bersalah dan kedua, karena ada pengawasan di ruangan ini. Mendengar hal ini, pupil mata Susan mengecil drastis. Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Dia segera melihat sekelilingnya. Saat memasuki kamar tamu, dia sudah mengamati bagian luar dan tidak melihat tanda-tanda pengawasan, apalagi di dalam. Peter berkata, menurutmu mengapa kamar tamu ini tidak berpenghuni selama ini? Siapapun yang membuat kesalahan dalam keluarga Olsen akan dikurung di sini, hanya untuk melihat apa yang akan mereka lakukan sepanjang malam. Semua yang dilakukan Jenkins tadi malam, termasuk jika dia menghubungi seseorang dari luar, terekam dalam pengawasan. Dia melangkah maju dan menyatakan, keluarga Olsen tidak menahan pembantu secara sewenang-wenang. Tadi malam hanyalah ujian bagi Jenkins. Untuk membuktikan apakah dia yang melakukannya. Pengawasan akan menunjukkan apakah dia melakukan kontak dengan orang luar, baik melalui panggilan telepon maupun pesan teks. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Olsen menahannya semalaman dan tidak melakukan apapun? Susan menelan ludah. Dia mundur 2 langkah. Peter, kau menggertak.
Bagaimana mungkin ada pengawasan di ruangan ini? Dan kalaupun ada, aku tidak takut. Jenkins baru saja mengakuinya. Sikap Susan membuat Peter mendesah. Dia tahu dia tidak akan mempercayainya sampai dia melihatnya sendiri. Tanpa pilihan lain, Peter harus menyeret Susan keluar dari kamar mandi dan menunjuk ke cermin di kamar tidur. Melihat Susan masih tidak percaya, dia membuka cermin itu, memperlihatkan kamera pengintai tersembunyi di dalamnya. Lampunya berkedip-kedip. Sambil menunjuk ke kamera, dia berkata, "Susan, lihat itu. Apa aku perlu pergi ke ruang pengawasan dan menunjukkan rekamannya kepadamu?" Pupil mata Susan mengerut, dan dia melangkah mundur. Bagaimana ini mungkin? Bersambung.